setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, yang artinya janganlah kamu sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan perbuatan apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Rasulullahnya kedua orang tua. Waktu selesai. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya nomor urut 8 dari atas nama Anzala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama telah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan nikmat kita. Serta salam dan pula kita berikan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul keistimewaan berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW menganggap bahwa berbakti kepada orang tua adalah jihad. Sebagaimana ada pemuda meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berjihad. Dan Rasulullah bertanya, apa orang tua masih hidup? Pemuda itu menjawab, masih, wahai Rasulullah. Dan kata Rasulullah, pulanglah dan berjihad kepada orang tua itu. Bakti kita kepada orang tua dinilai jihad. Subhanallah. Bahkan bakti kita kepada orang tua sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bakti kepada orang tua diberikan balasan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana durhaka kepada orang tua diberikan balasan dunia dan akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua dosa yang Allah percepat sanksinya di dunia dan akhirat: kezaliman dan durhaka kepada orang tua kita. Kemudian di antara keistimewaan doa-doa mudah terkabulkan. Allah Subhanahu wa taala lebih cenderung mengabulkan doa anak yang menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Karena sikap ini mencerminkan ketaatan dan pengabdian yang tulus kepada Rasulullah bersabda, ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan akan hal itu. Doa orang yang terzalimi, doa mufasir, dan orang yang tua untuk kebaikan anak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Lalu inilah amalan yang paling dicintai Allah, hormat dan
keberkahan karena sangat disukai Allah. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan berbakti kepada kedua orang tua juga bisa menjadi petunjuk dan kelak bisa memasuki surganya. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan utama setiap muslim. Dan dengan menghormati orang tua, seseorang mendapatkan ridhonya dan menunjukkan kesetiaannya sebagai hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Inilah ceramah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 9 Kamilatul Habibah Desa Tungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sini kamilah akan menyampaikan ceramah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghassayna al-insana biwalidayhi ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi yawmayni an yashkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah, yakni kepada kedua orang tua kita. Mulai dari kandungan, kita mulai memenuhi miring ke kiri sus, tentang sus, apalagi tengkuh. Ketika kita lahir, kita minum ASI bunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang meras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Bahkan kata neneknya Kamila, orang tua zaman dulu anaknya bukan 2 atau 3, tapi bisa sampai 1 lusin sedang. Alhamdulillah, semuanya jadi orang, tidak ada yang menjadi nyamuk.
Waktu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 10 Nurbadia dari Desa Tongko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu selesai, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta terakhir nomor 12 atas nama Murfadila dari Desa Anabanua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur di hadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita berbahagia di dunia maupun di alam kubur. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada is the best man leader of leader, yang habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammadin, Nabi yang telah membuktikan keadilan dan membentangkan permadani keadilan, Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang tiada menuju zaman yang berada. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan puluhan patah kata, bahkan beribu-ribu patah kata yang saya beri judul Salat sebagai penghapus dosa. Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah keluar dari rumahnya ketika musim dingin dan daun-daun berguguran. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun itu pun mulai berguguran. Sebagaimana sabda beliau, "Wahai Abu Dzar." Abu Dzar menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Sabda beliau bahwa orang yang menunaikan salat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 yang bertujuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai orang muslim yang baik, tentunya kita selalu melakukan kebaikan sebagai penyimbang dari kesalahan dan dosa, karena kesalahan dan dosa akan menjadi sakit noda dalam kita jika kita tidak menghapusnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wassalatu miftahu ala kulli khair." Sesungguhnya salat adalah kunci kebaikan. Itulah ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan tak di depan mi